Oke, saya mulai aja teman-teman. Jadi di pertemuan ini kita akan bahas sequence diagram. Eh, Nanti di pertemuan 7 baru kelas diagram, masih lagi 2 diagram ini aja. Nanti sebenarnya sekarang sih kalau teman-teman selesai perkuliahan ini pasti ngambang pasti rasanya karena nggak kebayang sebenarnya ini ngapain ya kita disuruh kayak gitu. Tapi nanti baru mulai kebayang itu setelah mulai mengerjakan project seperti itu teman-teman. Nah, kita mulai aja. Kalau kita berbicara tentang sequence, itu menunjukkan interaksi antar objek, teman-teman ya. Jadi kata kunci adalah interaksi antar objek. Kalau misalnya kita bicara sequence gitu ya, itu kan ada unsur urutan waktu di sana. Jadi dari waktu ke waktu. Coba ceritakan kejadiannya secara sekuensial. Nah, seperti itu misalnya. Atau coba diceritakan bagaimana prosesnya dari waktu ke waktu. Nah, itu yang disebut dengan sequence. Sequence-nya seperti apa? Secara sekuensial. Nah, sequential diagram ini menggambarkan interaksi antara usernya dengan sistem dari waktu ke waktu. Oke, kita langsung aja ke teori-teori. Nanti teman-teman akan mengenal istilah dimensi vertikal sama dimensi horizontal. Yang vertikal itu yang kayak gimana? Dari atas ke bawah itu. Kemudian horizontal dari kiri ke kanan. Nah, vertikal ini menunjukkan waktu, teman-teman. Jadi, vertikal ini menunjukkan sequence waktu. Sedangkan horizontal itu menunjukkan objek instan yang dikirim oleh message. Apa itu, Pak? Nanti habis ini baru kita kebayang. Yang jelas, teman-teman, begitu masuk sequence diagram, itu ada dimensi vertikal sama dimensi horizontal. Kita akan bahas satu-satu. Nah, di sini bagaimana objek berkomunikasi satu sama lain dari waktu ke waktu, itu digambarkan dari perilaku use case yang ada di dalamnya. Oke, komponennya ada aktor, objek, lifeline, activation, sama message. Nah, aktor, teman-teman masih ingat sama gambar ini kan di use case diagram? Nah, dialah yang menjadi pengirim pesan yang paling pertama, nih, atau diistilahkan dengan stick figure. Kemudian setelah aktor ada objek, seperti ini. Nah, objek yang kita pakai itu ada ini ya, yang kalau di sticky kita sepakati ada 3 ini. Jadi ini adalah boundary. Yang ini kita sebut dengan entity. Dan yang ini adalah, sorry kok entity. Class deh. Sorry. Ini kontrol ya. Ini baru entity. Ini objek. Kemudian ada objek creation. Itu begitu ada panah atau message masuk ke lifeline-nya, objek ini, dia akan membentuk kotak seperti ini. Kotak seperti inilah yang disebut dengan object creation. Atau di sini juga disebut dengan konstruktor gitu ya. Kemudian ada istilah object destruction, tadi meng-create-nya, kemudian destruction, itu gambarnya seperti ini. Nah, ini apaan, Pak? Tenang, nanti ketika masuk ke contoh baru kebayang. Nah, ini dia. Jadi, teman-teman, masih ingat dimensi yang ke sini adalah dimensi yang horizontal. Jadi kalau sudah bicara horizontal, di sana ada message atau pesan yang lari gitu ya. Kalau teman-teman di DFD kan belajar dari entitasnya ngasih data ke sistem, ke proses, kemudian dari proses ke simpanan atau store. Nah, di sini juga berlaku hal yang sama. Jadi aktor
ngasih di sini berupa data. Jadi kalau kita sudah bicara di sini data, message-nya bisa apa aja ya. Nanti di contohnya kelihatan. Nah, ini yang pertama, teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kedua ini, yang ketiga ini, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, secara vertikal, inilah urutan waktunya. Jadi kalau nomor 1 panahnya di sini, teman-teman nggak boleh bikin nomor 2 panahnya di atas. Terus nomor 3-nya di bawah lagi. Terus nomor 4 ini tiba-tiba di atas lagi, gitu nggak boleh. Teman-teman harus membuatnya turun seiring dengan perjalannya waktu. Nah, seperti itu. Jadi, di sini pergerakannya dari aktor, kemudian diproses oleh objek yang ini. Setelah diproses di sini, turun dikit, panahnya masuk ke objek selanjutnya, turun dikit, ini ada repeat, get token gitu ya, misal nih, dan seterusnya. Nah, ini yang harus teman-teman hafalin. Jadi, ini yang disebut dengan boundary, atau view-nya, atau form-nya. Nah, seperti itu. Ini kontrolnya, sedangkan ini entitasnya atau tempat naruhnya, atau tabelnya bisa, database-nya bisa, seperti itu. Jadi, tempat untuk store. Tempat yang untuk mengelola kelas, entitas kelas yang mengelola simpanannya. Tabel-tabel apa, segala macam. Nah, dari objek stereotype ini, teman-teman, coba diingat-ingat lagi konsep MVC di pemrograman Laravel, model, view, sama controller. Modelnya inilah entitasnya. View-nya ini boundary-nya, kontrolnya adalah ini. Seperti itu. Jadi di MVC itu secara tegas menyatakan coding yang baik itu harus memisahkan mana yang coding-coding interface atau view, mana coding-coding model atau entitas atau tabel atau yang berkaitan dengan database, dan mana coding-coding kontrol, yang mana itu yang melakukan kontrol dari view menuju ke entity atau ke database. Jadi setidaknya teman-teman di sini sudah pernah ngoding dulu di Laravel, jadi kebayang konsep ini. Jadi Laravel itu membagi jadi 3 ya konsepnya, ada model, ada view, dan juga ada controller. Oke. Nah, ini boundary. Dia menghubungkan antar muka sesuatu di luar sistem. Jadi, apapun itu gambar sequence diagramnya, setelah aktor, kalau sudah ceritanya aktor berinteraksi sama sistem, ini kan aktor nih. Nah, kayak gini. Pastilah panah panah pertama ini akan ketemu sama boundary. Pasti deh. Karena boundary, namanya juga boundary ya, boundary itu kan batas ya. Dialah yang berhubungan dengan dunia luar. Jadi dialah disebut dengan istilahnya interface atau antar muka kayak gitu. Kemudian kalau kontrol itu mendelegasikan pekerjaan kepada objek yang bertanggung jawab atas suatu fungsi. Jadi contohnya kontrol kata kerja ya, kontrol peminjaman. Jadi kontrol peminjaman ini yang bertanggung jawab mengontrol segala jenis pekerjaan yang terkait dengan objek-objek pada saat proses peminjaman barang, misalnya seperti itu. Dan yang terakhir kita punya stereotype entity atau class entity. Kalau sudah bicarain class di object oriented analysis design itu erat kaitannya dengan tabel atau database. Oke ya, 3 itu diingat. Nah, ini lifeline. Lifeline itu yang tadi saya tunjukkan. Yang ini ya, yang garis-garis ini lifeline. Ini objeknya. Kemudian lifeline. Pak, ini kok objeknya kotak? Ya, gini teman-teman. Yang kita sepakati pakai itu adalah nanti boundary
control entity. Jadi kalau ketemu kotak seperti ini ya sah juga namanya ini sebagai objek. Cuman yang kita sepakati di kampus yang kita gunakan adalah konsep yang ini. Boundary, control, dan juga entity. Kayak masih teori activation-nya ngapain nanti deh, pada saat masuk ke menggambarnya baru. Ini message ya teman-teman. Jadi untuk berkomunikasi itu menggunakan message. Nanti akan ada tipsnya, tapi nggak di-share saat ini. Pada saat teman-teman mulai masuk ke menggambar sequence diagram. Ini teorinya terlalu banyak, saya skip dulu. Ada synchronized message, return message, concurrence. Kita nggak pakai terlalu banyak yang di teori ini. Ada rekursif atau dia muter-muter di sana. Jadi kalau kita ketemu kata rekursif, ternyata pesan yang fungsi yang bisa memanggil dirinya sendiri. Nah, itu apaan lagi Pak? Ya di algoritma pemrograman kan teman-teman mengenal itu istilah rekursif seperti itu. Kemudian ada looping atau perulangan teman-teman dan percabangan. Jadi gambarnya nanti kalau dia berupa looping dikotain kayak gini dikasih loop. Kalau dia berupa percabangan yaitu option dan alternatifnya. Oke, ini percabangan. Nah, ini dia. Saat teman-teman membangun sequence diagram, yang pertama adalah set konteks dari sequence diagram. Sequence diagram yang teman-teman mau buat ini, mau menggambarkan aktivitas yang mana. Teman-teman masih ingat urutannya? Kita bikin use case, setelah itu bikin naratif use case. Setelah bikin naratif use case, diterjemahkan ke dalam activity diagram. Nah, di activity diagram ini, satu activity diagram itu dirinci lagi dan bisa lebih dari satu sequence diagram. Jadi, activity diagramnya adalah kelola data barang, itu misalnya. Di dalam kelola data barang itu kan ada proses tambah sama edit. Nah, mau nggak mau, teman-teman masing-masing ini beda sequence diagramnya. Ada sequence diagram untuk tambah, dan ada sequence diagram untuk edit. Seperti itu, teman-teman. Sama di slide ini yang paling penting untuk ditekankan adalah aturan ini. Jadi aktor itu harus komunikasi dulu dengan boundary. Aktor nggak boleh langsung komunikasi dengan kontrol. Itu dilarang. Jadi kalau aktor langsung berinteraksi dengan kontrol, artinya ada intermuka yang dilompatin, itu nggak boleh. Pasti dia ketemu sama user interface dulu. Kayak gitu. Kemudian boundary, dia wajib ketemu sama kontrol. Nah, aktor juga tidak boleh ketemu dengan entity. Apalagi dengan entity ya, dengan kontrol aja udah nggak boleh. Jadi secara umum urutannya adalah ada aktor, ketemu sama boundary, ketemu sama kontrol, baru ketemu sama entity kayak. Jadi aktor nih wajib ketemu sama boundary dulu. Nah, aktor ketemu sama proses gitu nggak boleh. Jadi nggak boleh ada gambar kayak gini. Ini aktor, garis, terus tiba-tiba di sini kontrol. Itu nggak boleh. Terus nggak boleh juga aktor, terus garis, tiba-tiba ketemu sama entity. Apalagi sama entity, itu kan sudah dua hal yang dilompati sama dia. Kayak gitu. Ini kesini langsung juga nggak boleh. Nih, nggak boleh. Kontrol sesama kontrol boleh ngobrol. Kontrol sama entity itu bisa. Jadi dari kontrol inilah data atau message itu mau di-store atau disimpan ke penyimpanan, di sini tempatnya. Taruh dia di sana, disimpan. Terus boundary, ketemu boundary itu nggak boleh. Jadi boundary ya boundary aja. Kemudian boundary, ketemu entity, nggak boleh. Jadi dari boundary ini, ketemu entity nggak boleh.
Sedangkan entity ketemu entity itu nggak bisa. Jadi data itu nggak mungkin langsung lompat ke tabel yang lain. Kecuali ya mungkin menggunakan trigger. Tapi kalau di sini kita tidak bahas sampai sana. Kita sudah batasi data yang ada di tabel atau database. Itu kalau mau dibawa ke tabel yang lain, dia harus melewati kontrol maupun interface terlebih dahulu. Nah, ini contoh. Jadi dari customer, gambarnya masih ingat? Dia masuk ke boundary dulu. Boundary-nya, namanya ada login screen. Ini urutan data yang pertama mengalir. Oke, kemudian turun. Nah, selanjutnya validasi user. Oke, masuk ke ini lambang controller ya. Namanya security manager. Setelah masuk ke controller security manager, dilakukan proses pengecekan ke tabel user. Atau teman-teman ini sebutnya adalah entity user. Jadi ngecek dia ke sini teman-teman. Cek ada apa enggak data validasi usernya. Ternyata ada. Oke. Sorry. Nah. Loh. Sebentar. Oke, baru keluar. Ada, balik lagi dibawa ke controller. Divalidasi di sana. Kemudian menghasilkan hasil untuk ditampilkan ke layar. Kemudian dari layar dibaca lagi oleh aktornya. Kayak gitu. Contoh lain yang lebih complicated. Nah, kalau teman-teman melihat di sini ada form. Nama formnya misalnya adalah ubah MK gitu ya. Form ubah MK atau mata kuliah. Nah, si aktor ini, sekali lagi, pasti berinteraksi pertama kali dengan form. Atau kita sebut boundary. Ngobrolnya dia pertama kali panahnya pasti sama boundary. Dari boundary ketemu, ya, dia masuk ke kontrol MK atau controller. Kalau dia membawa data, biasanya di sini kata-katanya adalah get mata kuliah. Oke, dah. Setelah itu turun, munculkan, ambil mata kuliahnya di tabel ya. Tabel matkul atau MK. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian setelah ketemu, bawa nama mata kuliahnya ke controller, terus munculkan dia ke form mata kuliahnya. Barulah setelah itu aktor ngeklik tombol simpan. BTN simpan. Klik tombol simpannya, ini ada save. Ini kan ada cari teman-teman ya. Ini kan dia BTN cari. Nah, ini. Sedangkan setelah dia ngeklik cari, ini yang terjadi di sistem. Jadi dari form interface-nya ke controller dulu, dari controller lari ke tabel dulu, dari tabel lari ke sini dan ditampilkan. Jadi kode mata kuliahnya misalnya 003 gitu. Yang dilakukan adalah BTN cari 003 kode MK, lari ke sini, ke sini, ke sini. Oh, 003 namanya adalah OOAD. Nah, setelah itu kan ubah nih, form ubah MK. Jadinya OOAD ini mau diubah menjadi OO Analysis and Design, dilengkapi misalnya. Nah, setelah dilengkapi, teman-teman, kita ngeklik BTN, simpan. Sini, lari lagi diupdate. Jadi kalau tadi pakai kata get mata kuliah untuk dapetin ini mata kuliah siapa, sekarang diklik adalah pada saat proses nyimpen, itu biasanya kalimat awal untuk message-nya adalah update. Setelah diupdate, masuk ke MK juga update MK. Update MK. Jadi nama fungsi yang dipanggil adalah fungsi update MK. Seperti itu teman-teman. Nah, ini contoh yang lebih complicated. Jadi ada login, terus ada kelas namanya login checker, ada main page halaman utama, ada login fail kalau terjadi
error. Ini nggak saya bahas, karena yang kita sepakati di kampus adalah yang menggunakan boundary yang seperti ini. Seperti itu, teman-teman. Dan ini terakhir contoh sequence diagram yang agak complicated. Tapi sekali lagi, teman-teman nggak usah bingung. Ini kok banyak ya Pak ya gitu. Kirain cuma ada 3, ini kok sampai ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang mana duluan, yang mana belakangan. Nah, teman-teman, begitu teman-teman membuat sequence diagram, teman-teman sudah membuat activity diagram sebelumnya. Jadi, pada saat teman-teman membuat activity diagram, itu posisinya adalah teman-teman sudah paham urutan-urutan yang terjadi di sistem. Contoh, di sini aktor adalah staf BAK. Menginput periode. Nah, yang dilakukan pertama kan masuk ke form cetak jadwal ya. Kemudian send periode, kirim data periodenya ke controller. Setelah itu di searching ke tabel jadwal. Ingat, ini adalah lambang entity atau tabel. Setelah ketemu, balik ke controller cetak jadwal. Setelah itu controller ini melakukan pencarian nama mata kuliah. Oke. Ke tabel mata kuliah. Balik-balikin nama mata kuliahnya. Kemudian tampilkan ini. Selanjutnya, dari controller ini, cari ruang. Cari di tabel ruang. Ini tabel. Ini tabel. Ini tabel. Ini controller. Ini form. Ini tabel. Kemudian cari juga nama dosennya. Jadi nggak cukup cuma nge-search jadwalnya aja oleh BAK. Sekalian di saat yang bersamaan kita juga ngambil data ID mata kuliahnya. Mata kuliah apa ini yang di-searching. Kemudian ruangannya di mana. Dosennya siapa. Dan seterusnya. Ya, gunakan sequence diagram jika ingin menunjukkan ini. Interaksi logika antara objek, kemudian perkembangan waktu dari sistem dalam use case. Oke. Untuk slide-nya sudah. Sekarang, mumpung saya ada ini, kita coba main-main sedikit dengan, ya minggu lalu kita belum ya kelewatan activity diagram. Oke, kita coba-coba. Nah, teman-teman, ini yang activity diagram. Tapi takutnya nanti penjelasannya bias ya, enggak ya. Ini cuma demo sedikit aja. Nah, biasanya ada ini, teman-teman. Nih. Oke, ukurannya segitu. Panah ya. Nah, ini proses-prosesnya. Untuk panah-panahnya, teman-teman bisa bikin pakai control flow ya. Sebentar, sorry. Nah, seperti ini. Kemudian untuk decision, masih ingat teman-teman, teman-teman nyari decision node-nya di sini. Ini. Kemudian control flow-nya seperti biasa, decision. Nah, misalnya seperti ini ya. Kemudian next-nya dia ke action yang mana. Itu teman-teman tinggal garisin.
Jadi saya harap teman-teman masih ingat, decision-nya beda dengan flowchart. Jadi bukan di dalam kotak itu yang digambarkan kita mau ngapainnya, tapi di garisnya. Oke, nanti kita bahas lagi. Sekarang kita masuk ke coba demo sedikit sequence diagram. Nah, ini teman-teman. Jadi dimulai dari aktor dulu ya. Klik aktornya. Misalnya adalah mahasiswa. Kemudian teman-teman ingin tambah data pembayaran gitu misalnya. Nah, ini lifeline-nya. Kalau teman-teman langsung klik di sini kan ketemu lifeline yang kotak. Sedangkan kalau kita ingin gunakan lifeline yang kita sepakati di kampus, itu teman-teman klik ini ya, panah yang kecil di sini, yang hitam nih, ya. Nah, ini dia boundary, control sama entity. Oke, masuk klik boundary, namanya adalah form, tambah matkul gitulah, misalnya ya. Kemudian atau form tambah biodata. Selanjutnya dari biodata ini kan masuk ke controller. Klik dulu controllernya. Nah, seperti ini yang dibuat. Saya kontrol biodata. Kemudian terakhir entity-nya, klik di sini. Nama entity-nya tentu saja adalah data mahasiswa. Jadi teman-teman bisa klik mahasiswa. Nah, setelah menggambar ini teman-teman, barulah teman-teman gambar message-nya. Jadi yang pertama itu tarik ke sini. Nah, ini otomatis kelihatan deh. Nah, jadi yang nomor 1 ini ngapain? Misalnya get atau data MHS atau add data MHS. Atau karena dia ke interface boleh pakai btn add dalam kurung data biodata gitu ya, biar singkat. Setelah masuk ke sini, message yang kedua, ingat teman-teman agak turun dikit, baru diklik geser ke kontrol biodata. Nah, di sini teman-teman gambarkan misalnya prosesnya adalah add biodata. Sal. Lihat next lagi agak turun dikit, masuk dia ke mahasiswa, klik add biodatanya. Sorry. Sudah? Next, message lagi dari sini, balik lagi dulu dia ke controller. Data biodata. Nah, seperti itu. Kemudian, next lagi dari sini ke form, data biodata. Dan yang terakhir, dari sini lagi EcoBT. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, di sini yang jadi koreksi awal adalah ini ya, di bagian sequence number ini. Oke, diklik kanan di mana aja, kemudian cari sequence number. Kemudian teman-teman hilangin nested levelnya jadi single level. Jadi dia jadi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Jadinya kalau tadi itu menggunakan sequence number yang nested, nah jadinya panjang nih kayak subbab ya. 1.1, 1.1.1, nah panjang. Biar nggak panjang, ganti sequence number-nya menjadi single level. Seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Kapan saya bisa mulai nyoba bikin ginian, Pak? Nah, setelah UTS. Setelah UTS, kita live session-nya sudah nggak ada materi lagi. Materinya sudah habis. Jadi setelah UTS nanti,
yang teman-teman akan lakukan adalah asistensi membuat ini. Jadi kita membuat UML dengan tugas project yang teman-teman sudah sepakati nanti. Kita akan sepakati bareng. Jadi teman-teman akan merasakan experience sendiri membuat use case diagram, naratif use case, habis itu activity, habis activity sequence diagram, habis sequence diagram baru masuk ke kelas diagram. Nah, kita sampai sini dulu. Kira-kira ada yang bertanya dulu nggak? Nah, pastinya tidak ya teman-teman ya. Karena teman-teman di posisi yang, ya saya baru tahu ini sekarang Pak, apa yang mau saya tanyain? Jelas seperti itu. Pertanyaan akan muncul ketika teman-teman mulai membuat ini. Jadi ketika akan membuat ini, teman-teman kita akan coba buat dia tiap minggu kita ada progres. Jadi minggu ini kita buat use case semua. Pertemuan 8. Pertemuan 9-nya, pertemuan 9 itu. Pertemuan 10-nya kita bangun ini. Sebenarnya teman-teman ini diawalinya sih bukan langsung ke use case ya. Paling pertama banget sebenarnya kan membuat project charter. Setelah teman-teman membuat project charter, teman-teman membuat spesifikasi untuk fungsional, kebutuhan fungsional. Setelah membuat kebutuhan fungsional, baru teman-teman masuk ke use case diagram. Habis itu naratif use case. Setelah membuat naratif use case, teman-teman membuat activity diagram. Setelah activity masuk ke sequence diagram. Setelah sequence diagram, teman-teman masuk ke class diagram. Kalau ada waktu, teman-teman bikin user interface. Nah, karena terkait-terkait juga. Nah, project charter dan spesifik kebutuhan ini paling enggak ya, ini baru kita bahas di pertemuan ke 9 deh. Ini di sini kita bahas ini di pertemuan 9. Kemudian use case-nya di pertemuan 10, naratif 11, activity mungkin 12, sequence 13, ini ke 14. Dan kalau ada waktu ini di 15. Biasanya kita akan lama di activity dan sequence. Use case dan naratif nih relatif bisa lebih cepat kayak yang kita kerjakan. Activity itu adalah per masing-masing use case tuh minimal itu adalah satu activity. Jadi kalau teman-teman bikin 5 use case nanti kita sepakati biar sama ya semua ya. Jumlah use case-nya mungkin kita batasi, misal ya ada ya 4 sampai 5 use case lah. Nah, setelah itu kita akan masuk ke activity diagram. Yang mana seperti teman-teman ketahui, activity diagram tadi satu use case ya kemungkinan besar satu activity diagram. Nah, satu activity diagram itu bisa lebih daripada satu sequence diagram. Terakhir, kelas diagram ini cuma satu diagram aja. Jadi kalau ini satu lembar dokumen, kalau spesifik kebutuhan ini bisa beberapa lembar. Sedangkan use case itu satu, naratif itu masing-masing use case satu penjelasan. Activity itu minimal ya, satu use case, satu activity. Kemudian untuk sequence sendiri, satu activity bisa beberapa use sequence. Sedangkan kelas diagram itu adalah dua kelas diagram. Jadi ada dua istilahnya, ada kelas diagram biasa, ada final state kelas diagram. Terakhir rancangan user interface. Nah, ini pertemuan 9 habis UTS, kemudian pertemuan 10, 11, 12, 13.
Jadi habislah pertemuan-pertemuan setelah UTS tuh dengan diskusi nanti lebih banyak, teman-teman. Dan yang berat itu kemungkinan besar di sini, sequence sama activity. Nggak sih berat deh, maksudnya itu gambarnya lumayan complicated. Jadi teman-teman yang harus teman-teman lakukan saat ini adalah segera install Visual Paradigm yang community, biar bisa kita experience. Oke, silahkan. Yang bertanya? Oke, baik. Terima kasih, teman-teman. Jadi saya akhiri pertemuan untuk siang hari ini. Terima kasih sudah join. Saya stop recording.